Edition. Aku mau ngingetin nih buat kalian semua yang belum subscribe atau belum follow nih semua social media dari Bun Lifetainment, sekarang di follow dulu nih. Terus kalian bisa nonton tuh segala macam konten-konten di Bun Lifetainment yang pastinya seru-seru. Dan buat kalian nih semua yang udah ngikutin dari lama, boleh kali kalian komen pengen ada konten apa lagi. Nah, dari kemarin kan aku dan tim Bun Lifetainment tuh selalu berusaha untuk menampung masukan kalian. Terus makanya nih, jadi buat kalian yang bisa langsung di komen sekarang kalian mau temanya apa, ngobrolnya apa, atau mungkin ada konten macam-macam yang lain bisa kalian komen di bawah. Nah, jadi katanya nih ini adalah salah satu konten yang katanya udah diminta juga di request di Besti Edition kali ini. Kira-kira siapa mereka bisa komen dulu di bawah, 1, 2, 3. Nah ini ada mama dan adik aku. Hai Besti. Kalau Caca udah sering, kalau mama ini baru pertama kali. Jadi Today Edition hari ini adalah like mother, like daughter. Jadi mungkin buat kalian semua yang punya cerita tentang hubungan dengan orang tua mungkin sama mamanya, dengan anak perempuan atau mungkin kalian punya anak perempuan mungkin bisa komen, mungkin kita bisa sharing-sharing hari ini di bawah. Mungkin banyak yang penasaran juga nih. Nah mama cerita dong dulu awal karirnya di bidang apa gitu. Karena kan katanya kalau misalnya di search, aku juga belum pernah nge-search sih. Tapi katanya kalau mama di search, karena kita udah di Google, iya jadi kita nggak pernah nge-search di Google. Jadi katanya kalau misalnya di search di Google itu katanya salah satu profesinya adalah penyanyi. Wah, Bener nggak sih? Bukan penyanyi sih, cuman pernah nyanyi. Bukan penyanyi. Tapi Ya, kalau dulu pernah kan nyanyi penyanyi. bikin album itu bukan penyanyi. Dulu penyanyi, ya. Penyanyi Gimana dadakan. ya? Oke, oke. Penyanyi dadakan. Definisi penyanyi itu kan Ya nyanyi. Ya nyanyi, manggung, bikin. Tapi kan mama enggak kan gitu loh. lo bikin album juga. Iya, album cuma juga. 2 album. Tapi itu kan karena waktu itu apa ya? Sama papa kamu tuh main gitar dia. Jadi mama nyanyi bareng aja sama papa. Itu pertama kali ketemu papa ya? Iya. Oh, coba Nyanyi, ayo, coba coba nyanyi nyanyi. dong, coba nyanyi. Coba kamu ingat nggak nyanyiin lagunya? Ingat aku. Bukan yang papa ngarang. Kamu jangan sombong. itu. Jangan kau tinggi Hati, hey hey ku baru naksir kamu itu lagu Cie. di Jadi ceritanya tuh waktu deketin itu tuh emang itu lagu isinya Jangan sombong kata. jangan sombong. Mama kan kalau misalnya belum deket kan nggak mau sok akrab gitu. Jadi dibilang sombong. Jadi lagunya gitu, kamu jangan sombong, jangan kau tinggi hati. Hey hey ku apa? Ku baru naksir Ya, kamu. ceritanya gitu. Ceritanya gitu. Oke. Nah selain jadi penyanyi, mama ini juga pernah jadi model iklan obat. Nih ada fotonya nih. Nah, Oh. ini dia Mama Rita. Dulu tuh pasti kalau misalkan kalian lagi ke toko-toko terdekat gitu, ini salah satu obat Masih ada generik. nggak sih? Kayaknya Udah nggak, udah udah ganti nggak, udah. orangnya. Mungkin udah Tapi ini ganti. sampai kita lumayan gede ya, masih fotonya Mama tuh. Mama tuh dulu apa sih kayak casting iklan gitu kayak zaman sekarang atau gimana? Enggak sih, kalau dulu tuh mama tuh ceritanya itu mama lagi kemana gitu, ke mall atau kemana ketemu orang namanya Iwan. Jadi dia tuh agency kayak nyari-nyari apa sih talent gitu. Nah dia nawarin, mbak mau nggak apa namanya foto apa? Ya foto aja, saya agensi udah mau nyoba gitu. Jadi waktu iklan ini sebenarnya nggak pakai apa sih namanya casting pakai gitu casting. enggak. Jadi Oh, langsung. diajakin itu aja sih. Selain Jadi nggak itu pernah ada casting lagi. Selain yang itu ada lagi nggak mau foto-foto? Foto kalender. Oh, zaman dulu Banyak. gadis kalender ya. Model. Tapi kan zaman dulu tuh memang kalian kalau sekarang kan kita di handphone. Kalau zaman dulu tuh kan banyak kalau di restoran-restoran itu ada kayak kalender-kalender digantung. Kalender Itu mama salah duduk, satu. Iya. Masih ada nggak sih fotonya? Masih bisa di Google nggak sih? Nggak Pengen tahu. deh. Makanya kamu Google dong. Oh, ya, Kamu ntar katanya aja. nggak pernah Google. Ya kan kalau Caca nanya langsung ke Mama, Oke. mungkin besti-besti di sini pada Mungkin mau bisa Google, mau Kalian cari bisa Google foto-foto. apa mungkin mau Google mamanya juga boleh. Jangan-jangan dulu mamanya juga model kalender ya? Tapi itu kan lama banget udah nggak ada kayak kalendernya 2000 berapa? Kamu Ya mungkin belum lahir. ya mungkin kalau yang foto yang dulu motoin mungkin masih punya Ya, kali fotonya mungkin. mungkin. Jadi penyanyi iya, model iya, terus katanya pernah jadi manajer penyanyi juga, manajer Tante Niki Astria. Ya, Terus kenapa gitu tiba-tiba dari penyanyi jadi model, terus jadi manajer? Ceritanya sih panjang sih sebenarnya, tapi
Mama tuh kan berteman bersahabat sama Tante Niki. Jadi kan waktu kecil-kecil kan kemana-mana kita bareng kan, ya kan. Terus Tante Niki tuh habis lahirin anak kedua kalau nggak salah, dan dia udah nggak ada kegiatan nyanyi. Terus Mama bilang sayang banget karena lagunya bagus, suaranya bagus, lagunya bagus-bagus. Mama bilang kenapa lu nggak nyanyi lagi? Gue nggak ada yang ngurusin katanya gitu. Ya udah gue urusin dari situ aja. Terus Mama ngalir aja ngurusin. Hobi ngurus ya, jadi semuanya Kan ngurus kamu juga. ngurusin anak, ngurusin Kalau ada yang nggak penyanyi. diurus Anak juga, orang juga. kadang-kadang yang nggak harus diurus juga diurus ya. Mana ayo apa? Yang kan mama kan suka ini nih gitu. Emang hobi ternyata ya. Hobi. Nah banyak juga kan pasti yang tahu kalau mama tuh kan punya production house. Mungkin boleh diceritain juga kan nggak tahu nih awal ceritanya kenapa dari manajer, model, penyanyi terus punya production house. Takut nangis deh kalau ngomongin ini. Hah, kenapa? Ya inget aja zaman-zaman Ingat apa dulu. coba? Untungnya itu kan kamu ingetnya gitu kan. Mama apa sih minta beliin ini? Ingat gak kamu? Ingat dulu. Enggak, jadi mama kan belum dulu belajar. kan enggak gini. Jadi kan mama itu main. Nah, begitu abis selesai udah berapa ratus episode udah selesai semuanya. Itu kru-kru karena deket sama mama, dia nanya aku tuh masih dipanggil Mbak. Jadi belum Masih ibu-ibu, muda lah ya. Masih muda lah. Enggak lah, kamu udah lumayan SD ya? Waktu itu ingat gak yang mama tinggal ke Sukabumi itu loh? SD. SD kan. Nah, terus Mbak bikin aja, kita krunya ada katanya gitu. Terus gimana? Saya kan nggak pengalaman. Ya udah ngesup aja dulu gitu kan. Akhirnya bikin tim, bikin kru. Mama cari kerjaan ngesup aja dulu awalnya kan gitu. Ngesup tuh apa, Ngesup Ma? tuh jadi misalnya ini ada PH punya kerjaan, terus kita yang ngerjain karena Jadi mama punya mereka tim. nggak kepegang mama tapi Ya, punya tim mama ya, yang bikinin ya, tapi ya. atas nama production Ya, house jadi mama lain. beli satu kamera tuh nggak banyak, satu atau dua gitu, editing satu. Awalnya dari situ, tapi mama pikir udah lumayan banyak, terus krunya itu pada apa sih? Cari kerjaan, support mama, bikin lagi, bikin. Akhirnya mama ketemu Om Sentot. Nah, kita ngobrol-ngobrol, dia bisa sebagai kreatifnya. Akhirnya mama bikin PH, itu aja sih ceritanya. Nah, jadi mama tuh sebenarnya tuh dari kalau di dunia entertainment tuh udah dari A sampai Z udah pernah. Ya. Terus akhirnya waktu itu kan kenapa Gigi tuh boleh waktu itu jadi ikut main film, waktu itu pernah main sinetron juga. Jadi selebriti lah. Terus nggak awalnya kan main sinetron, main ya, apa bintang Iklan, iklan, iklan. gitu. Iklan. Kok mama ngebolehin gitu, Gigi tuh Ya karena terjun gitu. bukan Padahal gini. ya waktu itu sebenarnya nggak pengen banget juga sih. Karena mama ngeliat ada bakat di kamu sebenarnya kan begitu. Bakat kamu kan suka dandan terus ngaca terus ngomong-ngomong sendiri. Masa sih? Iya. Lupa ya? Iya, nah dari Tapi situ sekarang jadi natural kan? Gini aja. kamu masa nggak inget sih? Nggak inget. Terus kamu suka bikin drama terus itu sepupu-sepupunya suruh. Oh iya itu. Ya, maksudnya Tapi ngeliat nggak- dari situ. nggak ngomong di kaca deh kayaknya emang. nggak Iya, pengen. ya kamu nggak tahu Ya, orang lu masih lupa kecil. kali, Ya Mbak. udah Iya. udah lupa emang. Terus udah gitu, itu Mbak. emang cepet lupa orangnya. Udah gitu kamu begitu kamu masuk ke iklan, mama bilang kayaknya bisa deh. Makanya mama kasih karena mama punya PH, jadi mama bisa ngeliatin sendiri, itu aja sih. Nah terus kenapa mama tuh nggak pengen apa Gigi sama Caca tuh jadi apa gitu kayak ibu-ibu zaman dulu jadi dokter atau jadi pilot? Ya, pasti kepengen. Apa jadi akpol gitu kali ya atau gimana gitu? Kepengen sih pasti, tadinya Caca pengen mamanya jadi dokter. Iya. Ingat gak? Tapi enggak deh kayaknya mah. Makasih loh untuk enggak di ke arah situ. Terus Kayaknya lu jadi psikolog sekarang. Iya. ya sama sih sebenarnya, kepengennya ada. Terus kayak Mbak Gigi tuh mama kepengen dia jadi maksudnya ekonom atau apa sih yang berhubungan sama bisnis gitu loh. Finance gitu ya. Ya, apa Tapi- pokoknya apalah. Tapi iya. Tapi ternyata- Mbak, sorry. apa coba? Apa- Coba kamu dulu. Enggak, maksudnya cita-cita mama dulu tuh sebenarnya menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Mungkin profesinya apa, mungkin mama juga terserah. Karena dulu mama pengen jadi pengacara kalau yang Caca ingat. Iya, dokter dan pengacara. Wah, Cuman ada yang kan- matching ya dari tadi Nah, ya semuanya. kita rekoleksi memorinya agak bukan, kurang. karena inget gak kamu kan waktu SMA masuk SMA kamu boleh sama gurunya boleh. Dia malah milih apa sih? Penjurusan. Penjurusan. IPA, IPS, Terus, bahasa. Nah, kalau mama bilang ya kamu harus IPA supaya kalau masuk ke kedokteran bisa inget gak? Terus kamu Iya, bilang tapi enggak nggak mau kan? jadi dokter. Tapi ya itu ceritanya. Karena aja nggak suka pelajaran kimia sih mah. Oke. Nah mama tuh kan udah di dunia entertainment itu dari tahun berapa tuh mulainya berarti? 80-an ya? Iya, dari 80-an sampai sekarang 2022. Menurut mama nih, perbedaan yang paling kelihatan tuh apa sih di dunia
industri entertainment? hiburan. Kalau mama lihat, kalau zaman mama dulu memang benar-benar karakter orang bisa main tuh main bisa benar-benar bisa main gitu loh. Kalau Main tuh sekarang maksudnya kalau acting gitu ya, acting. Jadi benar-benar bisa gitu. Kalau sekarang kan ada apa ya? Kayak misalnya kalau kita deket sama orang atau kita dititipin. Jadi sekarang semua juga bisa jadi pemain. Kalau dulu mah benar-benar aktris itu ya benar-benar aktris. Aktris bener-bener aktris. Sekarang ya mungkin maksudnya Sekarang peluangnya peluangnya lebih banyak. mudah Ya, gitu. lebih Kadang-kadang mudah. nggak harus Sekolah misalnya drama. mulai dari Belajar. sekolah drama, mungkin dari misalkan sekarang banyak yang selebgram abis itu jadi pemain Pemain, film gitu. Bukan berarti dititipin juga gitu. Banyak juga gitu. Yang terakhir-terakhir di mama juga banyak yang maksudnya dititipin mungkin dia juga karena ngerasa bisa. Tapi Iya. ya. Tapi ada maksudnya bakat. sekarang mungkin peluangnya lebih terbuka di mana aja gitu. Iya, ya. Kalau nggak dulu harus agak susah. yang sekolah akting atau yang harus yang gimana gitu, tapi bisa Ya, karena mungkin- mungkin platformnya juga lebih banyak. Ya, medianya Gitu, juga lebih medianya banyak. Jadi lebih gampang sekarang menjadi, lebih macam-macam gitu. Nggak, kalau dulu kan kayak film yang serius banget, sekarang kan mungkin Dulu ada juga yang cuman sedikit kayak kali cuman ya. potongan-potongan yang lebih santai kayak gitu. Nah itulah kurang lebih ya besti-besti semua awal mula karir mama dan kenapa aku dan Caca kurang lebih kerjanya di bidang entertainment juga. Dan ngomong-ngomong nih tentang masa kecil, karena mumpung nih ada mama sama Caca. Dulu kalau menurut mama Gigi sama Caca waktu kecil tuh gimana? Lucu kalau mama Oh bilang. iya pasti. Lucu. Lucu, ngemesin. Oh, oke. Ya gina-ginu sih kita. Iya, waktu dua-duanya kecil gina-ginu. soalnya. Lucu. Nah kalau 3 sifat kecil Mbak Gigi dan Caca yang mama paling inget apa? Kalau Gigi itu cengeng, penakut, sifatnya ya, cengeng, penakut. Kalau Caca itu pemberani, terus destroyer. Jadi dia selalu kalau Iseng kali maksudnya. Iya, iseng. Suka berantakin gitu Iya, loh. iseng kan gitu. Ngisengin kayak Ansara sama Aruni persis. Jadi kalau orang ngapain terus dia tiba-tiba ngapain gitu loh. Pokoknya om-omnya bilang dia kayak gitu. 3 mau kurang 1, Mbak Gigi kurang 1, Caca kurang 1. Apalagi ya yang apa yang Rajin Mbak Gigi tuh. ya Enggak rajin. Rajin. Dia rajin. Kalau Caca pemalas. Iya. Sekarang apa mah? Kalau Caca pemalas. Karena dia ngerasa udah pinter jadi dia males. Itu masalahnya. Kita nggak boleh Nggak, pintar bukan lagi. ya, itu mungkin karakter orang kali ya. Nah kalau misalnya kebiasaan yang sampai sekarang kurang lebih masih ada gitu, Gigi masih cengeng sih. Cengeng ya. Kalau Caca Kebiasaan. yang masih ada suka gini loh. Mama masih begitu tiduran gitu. Udah punya laki juga masih kalau ada mamanya dia suka Masih gelendotan. Kalau Gigi cengeng. Kamu masih suka ngupil taruh di itu nggak? Kan itu nggak tahu loh mama sekarang kan karena nggak pernah ngeliat ya. Tapi Kayaknya enggak sih, mungkin taruh ngupil sih masih ya manusiawi ya, semua orang kan ngupil tapi ya. dia suka ngupil. Cuman Ingat ya nggak? kalau Suka kita taruh di tempat mungkin tidur. taruh di tisu gitu atau gitu. Kalau dulu kita. dipelihara. Ya, taruh di tisu. Itu dulu idenya tuh sebenarnya dari sepupu-sepupu ya, karena di rumah sepupu tuh ada tembok khusus upil gitu, inget ya? Upil-upil, Iya kan dulu iya, suka ngumpulin upil, maaf banget ya agak jorok, tapi waktu kecil kan gitu kan. Ya namanya anak-anak Iya, kan namanya pasti anak-anak. pengen ya explore gitu yang namanya upil tuh apa gitu. Kenapa kok rasanya Asin. Hal biasa. Gitu. Nah, menurut Mama nih, sifat Caca sama Mbak Gigi yang mirip sama Mama tuh apa? Karena kan kata orang kan like mother, like daughter gitu. Jadi yang mirip apa nih? Kalau tadi kan Mama udah sempet nyamain Caca sama Ansara Aruni. Kalau Caca sama Mbak Gigi yang mirip Mama apa? Harus kamu lah yang apa yang mirip mama. Kalau Gigi enggak, kalau Gigi penakutnya. Ya, itu kayak sama mama Sama Mama. cengeng, Ya. gampang nangis. Kalau Caca apa itu? Galak. Galak ya, tegas. Sebenarnya bukan galak sih ya. Itu kayak Mama juga. Tegas kayak mama, tegas gitu loh. Kalau iya enggak gitu loh. Jadi langsung gitu loh. Orang tuh kan kadang-kadang kalau Gigi masih kalau nggak enak kan masih ya udahlah gitu loh. Ditelan ya. Kalau kita kan langsung ya. Mama rasa bener nggak menurut kamu? Apa Mah? Yang tadi mama bilang bener nggak? Bener, ya ada benernya, ada Oh iya, benernya. ya udah. Masa kita bilang salah di sini? Ya nggak apa-apa ya. Enggak, Terbuka. iya, enggak, tapi tegas iya. Kalau Mbak Menurut Gigi kamu? mungkin lebih banyak sama Mama ada, bukan penakut ya, tapi mungkin lebih Penakut. cemas Banyak gitu cemas, ya, banyak banyak ya. cemas ya Iya. kayak overthinking. ketakutan, ya, ketakutan. ketakutan
kayak naik pesawat atau jarum sampai suntik sekarang, gitu iya, kan, iya. itu kan Overthinking. Iya, overthinking. Kalau overthinking gue juga. Ya sama lah bukan kita sih. bertiga, Om Pimpa dulu deh. Ya kalau penakut sampai- lah, Apa ya, penakut. gitu. Iya, iya, iya. Kalau lo kan lebih apa-apa berani Ya. gitu. Naik itu, inget gak? Roller Kalau coaster. Gigi nggak berani. Kalau gue nggak berani. Nah kalau mama tuh dulu tuh selalu kan pengennya tuh Gigi sama Caca tuh kan selalu nilainya bagus, terus harus ranking gitu. Kenapa sih Ma? Padahal kan sebenarnya ranking gak ranking kan yang penting lulus. Iya sih sekarang mama mikirnya begitu, tapi Ya waktu itu mama Tertekan belum loh belajar hidup ini. ya. mama belum belajar dan itu mama tuh ngerasa bangga aja karena kan mama ngedein kalian berdua kan sendiri. Jadi mama pengen banggain gitu ceritanya dulu ini beneran pengen banggain sama keluarga papa, keluarga maksudnya papa Jangan kamu. nangis. Enggak nangis. Sudah. Oh belum. Sudah. Salah. Sudah. Jadi pengen banggain nih gue nih bisa nih ngurusin anak, gue bisa ngedain anak gue anaknya bisa sukses. Itu aja sih kepengennya. Tadinya Ya kan kita berpikirnya dulu gitu. kan harus pokoknya nggak boleh ada yang salah deh pokoknya bener-bener Bukan nggak boleh ada yang salah, pasti nggak ada yang boleh. salah. Nggak boleh gitu Kalau nggak boleh. bikin PR, Iya iya. nggak boleh ada yang salah. Emang mama tuh dulu emang pengennya tuh kenapa gitu harus padahal kan sebenarnya kalau dilihat sekarang ya kayak ya mungkin bisa dilihat juga mungkin ya itu bedanya orang tua dulu sama orang tua sekarang kan mungkin lebih kayak ya udah mau sekolah mau enggak mau kerja juga ya nggak apa-apa kerja dulu nggak usah sekolah gitu. Kalau dulu kan kayaknya mama tuh harus gitu harus kuliah gitu. Kenapa? Ya kalau mama kan pikir kalau perempuan itu nggak sekolah, maksudnya gini, perempuan itu harus sekolah tinggi istilahnya paling nggak dia bisa cari kerjaan nantinya gitu aja sih buat mama. Jadi bisa mandiri lah. Kalau punya kerjaan kan kita bisa, kita ke sekolah tinggi, sukses kita bisa cari kerjaan gampang. Menurut mama lo. Iya itu. Iya, tapi kan banyak juga ternyata kan Kenapa? Menurut mama lo gitu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. ya kan soalnya Kan disalahin sama sekolah, psikolog, takut. Astagfirullahaladzim. Gak ada yang Kita nggak ada yang nyalahin di Menurut sini mama kita. gitu. Ya udah Iya, nggak apa-apa. mungkin ya kan dulu stigmanya kan kayak gitu. Iya. Karena kan sebenarnya pada kenyataannya ya yang udah sekolah tinggi-tinggi juga yang ujung-ujungnya nggak kerja juga Banyak, banyak tapi pun gitu. kalau misalnya harus kerja dia bisa gitu loh. Oke. Iya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu menurut mama. Tapi Caca juga mau tanya nih. Waktu Caca sama Mbak Gigi kecil dan remaja kan peraturannya kan mama banyak banget kan. Sebenarnya tuh kekhawatiran mama tuh apa sih? Karena sebenarnya ini tuh Caca mau nanya kayak gini, biar besti-besti di rumah nih yang mungkin masih remaja atau yang masih tinggal sama orang tua, ngerti juga nih dari sisi orang tua kenapa sih orang tua tuh begitu menjaga anaknya. Sebenarnya ada kekhawatiran apa sih di orang tua sampai segitunya punya banyak peraturan gitu. Ini kalau mama ya. Iya boleh tenang. Kalau mama ya. Soalnya jadi mama pikir kan mama kan jagain kamu sendiri. Nah, terus takut kamu salah berteman misalnya. Kan kita nggak tahu ya. Terus kamu nggak kuat iman, terus kamu ikut-ikutan. Itu aja yang mama takutin. Tapi mama kan nggak terlalu ngekang juga. Kamu boleh pergi. Ya kita beda. Iya tenang Iya. nggak apa-apa. Tapi Kita kalau- beda kalau- persepsi. Coba contohnya apa? Bukan Mak, tapi kalau Gigi di antara teman Gigi mah Gigi paling terbelakang. Paling nggak boleh ngapa-ngapain tuh Pak Gigi. Pasti nggak paling kalau pada mau pergi, gue nggak boleh karena minggu lalu gue udah pergi, gue nggak boleh pergi. Gigi tuh udah pasti yang lain tuh pada ngikutin Gigi karena Gigi udah tahu kalau peraturan Gigi tuh paling terbelakang Ya, gitu. takut lah, Maksudnya bukan paling terbelakang, maksudnya paling ketat. gitu. Iya, tapi kan tetap mama kasih izin Oh, iya. di apa sih dianterin Boyum dari jauh Iya. gitu. Ya, Tapi itu- kamu itu- sekarang rasanya gimana? Nah sekarang mau ganti boleh nggak nanya? boleh, Apa Sekarang rasanya? maksudnya- Rasanya tuh kalau dulu Kalau ya. dulu oke, kamu pasti rasanya wah nyokap gue tuh begini banget gini. Nah sekarang kamu merasakan nggak dampaknya sekarang buat kamu gitu loh? Ya alhamdulillah sih Gigi nggak maksudnya ya gini-gini aja gitu. Ini tuh apa? Ya Mama kan kepengen tahu, soalnya kan ini biar orang-orang juga tahu nih kalau misalnya peraturan orang tuh kan beda-beda ya. Oh iya, Nah maksud benar, Mama benar, sekarang kamu ngerasanya dengan peraturan Mama zaman dulu, kamu ngerasanya sekarang tuh gimana gitu loh? Oh gue sekarang udah nggak ada nyokap gue jadi bebas atau gimana? Enggak, sekarang kamu perasaannya gimana? Maksudnya dengan aturan Perasaannya- Mama zaman dulu. ya emang itu yang udah harus dilakuin emang semua peraturan keluarga kan beda-beda gitu. Jadi ya Oh udah. dibalik lagi sekarang. Ya nggak mungkin Ya Mbak kalau Gigi- gimana lebih penerimaan lebih ya udah kayak iya, gitu. Mbak Gigi lebih ya udahlah Kalau gitu Caca? kali. Kalau Caca memang dari dulu kan emang
lebih Pemberontak. kritis lah ya. Ya, Pemberontak. pemberontak dan kritis gitu. Jadi kalau misalkan ada satu peraturan mama yang Caca ngerasa nggak sesuai, Yes. pasti Caca akan bertanya sampai selalu dibilang ngelawan. Tapi sebenarnya ya Caca minta maaf kalau mama ngerasanya itu ngelawan. Tapi kalau dari Caca ngerasa Caca butuh penjelasan yang lebih kenapa peraturan itu harus diterapkan gitu aja sih. Tapi ya kalau sekarang ya udah jadi kayak gini banyak dampak bagusnya, tapi ada juga yang perlu Caca proses sekarang buat Caca terima bahwa itu memang yang terbaik untuk Caca sekarang. Memang prosesnya nggak gampang, tapi ya Caca Makasih juga Caca, ya Allah. ya, tapi Caca juga tahu jadi mama untuk bikin peraturan itu dengan kekhawatiran mama ngurusin sendiri juga pasti nggak gampang. Gitu. Contohnya apa ya? Ya itu tadi soal kalau pergi-pergi. kalau udah pergi minggu ini, minggu depan nggak boleh. Sedangkan semua teman-teman kan pada pergi Tiap gitu. minggu gitu. Setiap minggu pergi gitu. Tapi kan maksudnya perginya juga nggak sampai malam. Ada gitu. yang pernah sampai malam? Enggak, maksudnya kalau Ayo. pergi, iya nggak maksudnya kalau pergi juga nggak yang sampai gimana-gimana. Tapi kenapa teman-teman yang lain tuh kan boleh pergi tuh bukan paling cuman ke mall doang, makan, main gitu. Terus mama tuh juga dulu kan gitu, kalau mama di rumah kita nggak boleh pergi di rumah semuanya Nggak ada gitu. temennya soalnya. Iya. Ya mungkin itunya kali ya. Maksudnya Iya. jadinya mungkin ya nggak tahu bagi Gia kalau Caca jadi harus memproses kenapa ya mama ngasih peraturan kayak gitu sekarang gitu. Sekarang ya udah bisa ngerti, tapi pada saat itu memang kenapa rasanya kok nggak adil gitu. Tapi ya balik lagi semua orang ada kekhawatirannya sendiri. Ya Beda-beda. mungkin ya bestie di sini juga kalau misalkan dengerin dari posisi orang tua juga nggak gampang loh jadi orang tua untuk yang punya tanggung jawab yang besar banget untuk ngedidik anak, untuk ngurus anak, untuk merawat anak. Mungkin juga orang tua kita tuh nggak tahu cara lain selain memberikan peraturan itu yang baik untuk menjaga kita pada saat itu gitu. Jadi ya balik lagi mungkin kalau komunikasinya bisa bagus, mungkin juga kita ajak bareng-bareng ngomong dengan cara yang lebih dengan cara yang lebih lembut, lebih halus gitu. Kita rasa sih orang tua juga bisa mengerti, pernah juga gitu jadi anak muda gitu. Kalau zaman sekarang mungkin kayaknya lebih nggak tahu ya. Kalau sekarang mungkin lebih terbuka. Kalau dulu kan kita kan kayaknya takut gitu mau ngomong tuh. Masa? Kalau gue enggak dari dulu. Gue mah takut. Takut udah deh diem aja lah gitu udah. Nggak boleh. Ya udah paling nangis gitu kan. Kalau gue kan kalau lo kan gitu kan. Jadi Kenapa nggak boleh? Ya nggak boleh, nggak bisa. Alasannya apa? Iya, Ya gitu. nggak boleh aja, nggak bisa. Harus ada alasan. Nah itu itu kalau mungkin bisa Caca. jadi Saya. pelajaran juga sebenarnya. Kalau Mbak Gigi nggak boleh. Kenapa Ma? Ya Mama nggak mau kamu pergi. Masuk kamar nangis. Dia nangis gitu karena kalau dulu tuh takut karena selalu kalau Caca dibilang nggak nurut. Jadi kita tuh takut dibilang nggak nurut. Iya, gitu. begitu benar. Iya, Ya kan gitu. kalau Caca udah jadi kan langsung itu kan kayak di label. Aduh, gue jadi anak anak nggak ini bener nih iya. gitu. Dibilang anak ini itu gitu. Tapi ternyata sekarang ya mungkin waktu itu frustrasinya mama ngadepin anak yang nanya terus gitu. Sekarang kan kita punya anak juga yang nanya terus, kadang-kadang emang bingung mau jawab apa. Mungkin itu logika yang paling mudah untuk disampaikan ke anak. Tapi ternyata anak belum tentu bisa menerima kayak gitu. Tapi kamu kan belajar. Kalau Mama kan nggak belajar. Jadi Iya. Mama tuh otodidak aja. Kayak gitu. Ya hampir semua rata-rata semua orang tua pasti kan ya ya kalau dia kan emang Caca Dia kan belajar gitu. Makanya dia mendidik anak bagus banget. Amin. Iya. Kalau misalnya Bagi ya juga semua orang bagus, tua Mama gitu, juga bagus. tapi makanya nih, tapi kan sekarang tuh kan apa ya, dunia digital tuh kan besar banget gitu, jadi nggak ada Bisa salahnya Google, juga ya. mungkin ibu-ibu bapak-bapak Bisa Google, sekarang ya. bisa cari tahu gitu sebenarnya gimana sih caranya biar lebih deket sama anak, gimana sih supaya bisa komunikasinya bisa baik gitu ke anak, supaya nanti kita bisa lebih percaya sama anak gitu. Bisa lebih percaya, bisa lebih satu sama lain ya percaya gitu kalau bahwa ya memang bisa menjaga kepercayaan masing-masing supaya jadi hubungannya juga jadi lebih deket gitu. Hah, masa bener sih jadi orang tua harus selalu bener? Apa yang bikin mama ngizinin Caca nikah sama Mas Bari, Mbak Gigi nikah sama Arafi? Kalau dulu kan nggak ada sosial media, jadi kita bisa bohong. Mama sebenarnya tahu gak sih? Kebohongan gitu. Gue baru tahu itu. Ingat bahwa buang kamu soalnya sakit. Ingat. Lo beli di mana? Dulu dikasih tahu temen. Kalau yang orang jarang keingetan sebenarnya ya, yang sampai sekarang ini bahkan masih tabu untuk dilakukan, sebenarnya sedari dini tuh diajarkan tentang sex education. Apalagi kalau misalkan pakai bahasa-bahasa lain, misalkan burung gitu. Nanti dia nyampein ke orang lain, iya tadi burungnya dipegang-pegang, kita nggak tahu itu burung beneran Oh, iya, bener. atau penis maksudnya gitu. Wah seneng deh Mas Caca denger mama menyadari itu.